Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullah, thumma innal muaddiya lil amanati, kemudian sesungguhnya al muaddiya lil amanati, orang yang muaddiya menunaikan, lil amanah menunaikan amanah, ma'a mukhalafati hawahu bersamaan dengan sikap dia mukhalafati menyelisihi hawahu hawa nafsunya, yuthabbituhullahu, maka orang ini karena menyelisihi hawa nafsunya Allah kokohkan dia, fayahfadhuhu, sehingga Allah pelihara dia, fi ahlihi wa malihi ba'dahu, dalam keluarganya Allah pelihara dia dalam keluarganya, dan malihi hartanya ba'dahu sepeninggal dia. Barokahnya dia menunaikan amanah, barokahnya dia menyelisihi hawa nafsu, Allah mengokohkan dia dan Allah memelihara dia, memelihara keluarganya dan hartanya sepeninggal dia. Wal muti'u li hawahu, adapun orang yang mentaati hawa nafsunya, yu'aqibuhullahu, Allah akan menghukum dia. Yu'aqibuhullahu, Allah akan menghukum dia. Binaqidhi qasdihi, dengan menggugurkan naqid, menggugurkan qasdihi, tujuan dia. Tujuan dia mentaati hawa nafsunya apa? Ingin mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kekuasaan, dan sebagainya, ingin mendapatkan kekayaan yang bisa dinikmati 7 turunan. Itu tujuan dia. Allah akan menggugurkan tujuan dia. Fayudhillu ahlahu, sehingga Allah menghinakan keluarganya, wa yadhhabu malahu, dan Allah hilangkan hartanya, yaitu dihilangkan hartanya ketika dia masih hidup. Ya, ada saja sebab, apakah sakit yang membutuhkan pembiayaan besar, habis-habisan uangnya dikeluarkan,
ataukah terkena musibah, musibah yang akan menghancurkan hartanya, berbagai macam. Setelah dia mati, ahli warisnya bertikai, berebut, hancur semua apa yang dia tinggalkan. Ya, ini akibat orang mentaati hawa nafsunya di dalam mencapai tujuannya. Wa fi dzalikal hikayatul masyhuratu. Dalam hal itu ada cerita yang terkenal, yaitu anna ba'dha khulafa Bani Abbas, bahwasanya sebagian khalifah dari kalangan Bani Abbas sa'ala ba'dal ulama'i, sempat salah seorang khalifah Bani Abbas minta kepada sebagian ulama ayyuhaddithuhu amma adrakah, untuk menceritakan kepadanya dari apa yang dia dapati dari kisah-kisah atau kejadian-kejadian. Faqala, maka sebagian ulama itu menceritakan, adraktu Umar bin Abdul Aziz. Aku pernah mengalami kejadian pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Qila lahu, dikatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aqfarta afwahu banika, aqfarta afwaha banika min hadzal mali. Engkau membikin fakir, aqfarta membikin fakir, afwaha banika, afwah jamak dari apa? Fauh atau fah, mulut. Mulut anak-anakmu, mulut-mulut anak-anakmu. Min hadzal mal, dari kebutuhan mereka kepada harta ini. Wa taraktahum fuqara'a la syai'a lahum, dan engkau akan meninggalkan mereka sebagai fuqara sepeninggal engkau, orang-orang fakir. La syai'a lahum, dalam keadaan enggak punya apa-apa. Wa kana fi maradi mautih, waktu itu Umar bin Abdul Aziz sedang sakit menjelang wafatnya. Fi maradi mautih, sedang sakit menjelang wafatnya. Faqala, maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz bilang, adkhiluhum alayya, coba masukkan anakku semua untuk menghadap aku. Dimasukkan, fa'adkhaluhum, dimasukkan ke kamar khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Wa hum bid'atu asyara dzakaran,
Jumlahnya mereka ada beberapa belas orang anak lelaki. Laisa fihim balighun. Semuanya masih kecil-kecil, tidak ada yang balik, belum balik. Masih kecil-kecil. Falamma ra'ahum, maka ketika Umar bin Abdul Aziz melihat mereka masih kecil-kecil, zarifat ainahu, bercucuran air mata dari kedua mata beliau, Umar bin Abdul Aziz. Anaknya masih kecil-kecil, dia mau meninggal dunia dalam keadaan sakit yang parah. Tsumma qala lahum. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada mereka, anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu, yang belum balik itu. Ya baniya, wahai anakku, wallahi ma mana'atukum haqqan huwa lakum. Demi Allah, aku tidak mencegah kalian mendapatkan hak yang memang itu hak kalian. Aku tidak menghalangi untuk kalian mendapatkan hak kalian. Walam akun billadhi akhidhu amwalan nasi fa'adfa'uha ilaikum. Dan aku juga tidak akan menjadi bapak yang akhidhu amwalan nas, yang mengambil harta orang lain, fa'adfa'uha ilaikum, kemudian aku berikan kepada kalian, wahai anak-anakku. Wa innama antum ahadu rajulain, hanyalah kalian ini salah satu di antara dua orang. Nasib kalian, wahai anak-anakku, salah satu di antara nasibnya dua orang, yaitu imma salihun. Kemungkinan pertama, nasib kalian menjadi orang soleh. Fallahu yatawalla salihin. Maka Allah yang akan mengurus, akan menjamin kehidupan orang soleh. Wa imma ghairu saleh, atau kemungkinan kedua, nasib kalian menjadi anak yang tidak soleh. Fala akhlifu lahu ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah. Maka tidak mungkin, kata Umar, akhlifu lahu, aku tinggalkan kepada anak yang tidak soleh itu, ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah, harta yang atau perkara yang akan yang menolong dia untuk bermaksiat kepada Allah. Qumu anni. Sekarang pergi kalian dari aku. Disuruh pergi, disuruh keluar dari kamar. Qala. Ulama ini selanjutnya cerita kepada khalifah dari Abbasiyah. Falaqad ra'aitu ba'dha banihi, maka sungguh aku melihat sendiri sebagian daripada anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, hamala ala mi'ati farasin fi sabilillah, membawa barang-barang makanan, ya, dibawa, dipanggul dengan 100 kuda fisabilillah, semuanya disumbangkan untuk jalan Allah. Yakni a'taha, semuanya itu 100 barang yang dibawa oleh 100 kuda itu kan berarti banyak ya. Diberikan liman yaghzu alaiha, bagi mereka yang berperang di atas jalan Allah. Artinya apa? Bisa nyumbang 100 barang yang dibawa oleh 100 ekor kuda.
Apa artinya? Kaya. Bisa nyumbang sebanyak itu. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan sedinar pun warisan. Ya. Nah, maksudnya di sini qultu diterangkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku katakan, kata beliau, hada waqad kana khalifatul muslimin. Demikianlah khalifah dari kaum muslimin, penguasa min aqsal masyriqi biladut Turk ila aqsal maghribi biladul Andalus, yang wilayahnya dari aqsal masyriq, wilayah timur yang paling jauh dari negeri Turki, maksudnya negeri Turki zaman itu, zaman Ibnu Taimiyah. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz nggak ada negeri Turki. Wilayahnya digambarkan oleh Ibnu Taimiyah, wilayah paling timur, batas paling timur negara Turki, yaitu meliputi Tiongkok, ya, paling timur. Wilayah sampai meliputi wilayah paling jauh dari wilayah barat, negeri Andalus. Paling barat yaitu Prancis Selatan, berbatasan dengan Prancis. Itu wilayahnya dari wilayah Tiongkok paling jauh, wilayah Cina paling jauh sampai Spanyol, terus ke sana Portugal. Itu negaranya, batas wilayah negaranya luas sekali. Ya, jadi meliputi 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa wilayahnya. Nah, wa ghairuha, dan wilayah-wilayah lain, wa min Jazair Qubrus, wilayah lainnya dari kepulauan Siprus. Jazair itu maksudnya pulau-pulau, jamak dari jazirah. Pulau-pulau Siprus, wa thughur Syam, dan sampai batas akhir negara Syam. Batas akhir negara Syam yaitu yang berbatasan dengan Eropa. Wal awasin, dan meliputi juga ibu kota besar, kat Tarsus wa nahwiha, seperti kota Tarsus dan yang lainnya. Ila aqsal Yaman, sampai ke wilayah Yaman paling jauh, yaitu wilayah yang berbatasan dengan Oman sana. Wa innama akhadha kullu wahidin min auladihi, dan hanyalah dia mengambil setiap daripada seorang anak-anaknya, man mintir katihi, dari harta peninggalan warisan beliau, tirkah peninggalan warisan, ya. Syai'an yasira, dia hanya mengambil, anak-anaknya itu hanya mengambil syai' yasir, sesuatu yang sedikit. Yuqal, dikatakan aqallu min 20 dirhaman, yang diambil dibagikan untuk anak-anaknya ketika Umar bin Abdul Aziz wafat. Dari harta peninggalannya setiap orang dapat 20 dirham. Dirham itu uang perak. Qala wa hadartu ba'dul khulafa, dan selanjutnya ulama ini cerita, aku hadir
juga di sebagian khalifah-khalifah sepeninggal Umar, waqad iqtasama tirkatuhu banuhu. Waktu itu aku aku menyaksikan meninggalnya sebagian khalifah-khalifah Bani Umayyah, yang waktu meninggalnya itu uktusima tirkatuhu, dibagi-bagi harta warisan dia di antara anak-anaknya, banuhu, oleh anak-anaknya. Fa akhadha kullu wahidin minhum, sehingga setiap orang daripada anak-anaknya itu mengambil berapa? 600.000 dinar. 600.000 dinar. Dinar itu uang emas. Walaqad ra'aitu ba'dhum yatakaffafun nasa ay yas'aluhum bikaffihi. Dan setelah itu, setelah dapat warisan, masing-masing satu orang berapa? 600.000 dinar. Dinar itu uang emas. Itu setelah itu aku dapati mereka anak-anak yang dapat warisan besar ini, sebagian dari mereka minta-minta jadi pengemis. Setelah itu jatuh miskin, habis hartanya, dan jadi peminta-minta. Na'udzubillah. Ay yas'aluhum bikaffihi, yakni meminta dengan telapak tangannya. Wa fi hadzal bab minal hikayat, dan dalam bab ini ada berbagai riwayat-riwayat, wal waqa'i, dan kejadian-kejadian al musyahadah yang disaksikan oleh orang fi zaman, di beberapa masa, wal masmu'ah amma qablahu, dan juga beberapa kejadian yang didengar tentang apa yang sebelumnya. Ma fihi ibratun likulli dhi lubbin, yang semua itu menjadi ibrah, pelajaran bagi setiap orang yang punya akal. Ya. Nah, coba orang yang taat kepada hawa nafsunya, tujuannya apa? Mengumpulkan harta dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memperkaya dirinya dan anak cucunya, tujuh turunan. Nah, maunya gitu. Supaya anak turunannya 7 turunan kaya. Tetapi tidak peduli halal haramnya. Ya. Karena dia mentaati hawa nafsunya. Tapi ternyata sejenak setelah bagi-bagi warisan, habis semua harta yang haram itu. Dan ternyata anak-anaknya, bahkan sebagian dari mereka anak orang besar, anaknya khalifah, yang kekuasaan wilayahnya sedemikian besar, jadi pengemis. Tapi anaknya Umar bin Abdul Aziz yang dapat warisan cuman berapa? 20 dirham. 20 dirham itu cukup untuk membeli sekarung gandum. Cukup untuk membeli sekarung gandum. Nah, ini sedikit sekali. Sekarung gandum itu dipakai makan, ya kurang lebih kalau anak istri bertiga, ya mungkin 3 hari atau 4 hari. Nah, selesai setelah itu. Habis. Tetapi karena anak-anaknya ini dididik untuk menjadi orang soleh, ya, Allah yang menjaminnya, seperti yang dikatakan oleh Umar. Kalau kalian menjadi orang soleh, wahai anak-anakku, maka Allah yang akan menjamin kalian, menjamin hidup kalian. Tapi kalau kalian menjadi orang yang ghairu saleh, tidak saleh, maka bagaimana aku akan memberikan peninggalan harta yang akan membantu kalian
bermaksiat kepada Allah. Itu jalan berpikir orang yang tidak mentaati hawa nafsu. Jalan berpikir orang yang tidak mentaati hawa nafsu. Menyelisihi hawa nafsu, mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, ternyata nasibnya anak-anaknya Umar menjadi orang-orang yang barokah. Menjadi orang yang kaya raya. Bisa menyumbang barang-barang untuk jihad yang dipinggul oleh 100 ekor kuda. Menjadi kaya raya. Karena dijamin oleh Allah. Berhubung dia menjadi orang yang saleh. Iya. Sebaliknya kalau harta itu dari hasil mentaati hawa nafsu, coba jadilah sepeninggal orang tuanya, anak-anaknya menjadi fuqara meskipun dapat harta peninggalan sebegitu banyak. Nah, ini jadi pelajaran. Wa qad dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan ala annal wilayata amanatun, yang menunjukkan bahwa kekuasaan itu al-wilayah adalah amanah, yajibu ada'uha fi mawadhi'in mithlu ma taqaddam, yang wajib ada'uha, ditunaikan amanat itu fi mawadhi'in, di berbagai bidang tempat seperti yang telah disebutkan. Wa mithlu qawlihi li Abi Dzar radhiyallahu anhu fil imarah, ini adalah sunnah Rasulullah antara lain seperti yang dinyatakan oleh Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu fil imarah, tentang kepemimpinan. Apa katanya Rasulullah ketika Abu Dzar minta kepada Nabi untuk ditunjuk sebagai salah seorang amir, pejabat? Maka Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaha amanatun, kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan kepemimpinan itu nanti di yaumul qiyamah adalah menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Orang yang menerima amanah itu dan kemudian menyia-nyiakannya, ya, yang padahal di dunia dimulia-muliakan orang semua pada menjilatnya, menyanjung-nyanjungnya, ya. Nah, tetapi di akhirat dia akan dihinakan karena menyia-nyiakannya. Wa nadamah, dan menjadi penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan haknya, yaitu menunaikan amanah tersebut. Kecuali bagi orang yang menunaikan amanah tersebut. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia mengerjakan, menunaikan alladhi alaihi fiha, yang dia wajib untuk tunaikan padanya. Rawahu Muslim. Bagi orang yang menunaikan amanah dan menunaikan haknya, ya, hak amanah itu, maka itu akan menjadi satu kemuliaan bagi dia di yaumil qiyamah dan menjadi satu kegembiraan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi al-imarah itu adalah amanah. Ya. Salah satu nasibnya orang yang menerima kepemimpinan itu.
nasib keumuman orang yang menerima kepemimpinan itu ialah tidak menunaikan kepemimpinan itu, tidak menunaikan amanah itu, akhirnya di akhirat dalam kehinaan dan penyesalan. Atau illa, kalau illa itu dalam bahasa Arab litaqlil, untuk menunjukkan sedikitnya. Al-istithna dalam bahasa Arab itu litaqlil, untuk menunjukkan sedikitnya. Seperti innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, ini keumumannya. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini maksudnya apa? Illa di sini menunjukkan sedikit. Litaqlil, sedikit yang tidak merugi manusia itu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, sedikit sekali yang tidak merugi, yaitu yang tidak merugi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Demikian pula dalam hadis ini, orang yang menerima imarah itu keumumannya di yaumil qiyamah nasibnya apa? Dalam kehinaan dan dalam penyesalan. Illa, kecuali. Bimakna apa? Bimakna sedikit yang tidak dalam kehinaan dan tidak dalam penyesalan, yaitu orang yang akhadhaha bihaqqiha, yang mengambil imarah dengan menunaikan haknya, wa addalladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan kewajiban yang dibebankan atasnya fiha, dalam kepemimpinan itu. Ini sedikit yang bisa seperti itu. Masya Allah. Warawal Bukhari fi sahihih, dan telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dhayya'tal amanata fantadhiris sa'ata. Kata Nabi, apabila bukan dhayya'ta, idza dhuyyi'atil amanatu, idza dhuyyi'atil amanatu, apabila amanah itu sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggu datangnya hari kiamat. Tanda dekatnya hari kiamat ialah apabila amanah itu sudah disia-siakan, dhuyyi'at. Qila ya Rasulullah wa ma idha'atuha, ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana yang dikategorikan menyia-nyiakan amanah itu? Qala, Rasulullah menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila wussidah, diserahkan, al-amru, suatu perkara, ila ghairi ahli, kepada bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu datangnya hari kiamat. Itu berarti tanda sudah dekatnya hari kiamat. Apabila suatu perkara itu diserahkan pada bukan ahlinya. Apabila di masyarakat itu terjadi kenyataan orang gampang untuk menyerahkan amanah bukan ahlinya. Nah, itu tanda hari kiamat sudah dekat sekali. Waqad ajma'al muslimuna ala ma'na hadha. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan sungguh kaum muslimin telah sepakat tentang makna ini. Fa inna wasiyil yatim, maka sungguhnya wasiyil yatim, orang yang diberi wasiat untuk mengurus anak yatim,
wasiyil yatim, orang yang diberi wasiat untuk ngurus anak yatim. Wa nadhiril waqf, dan nadhir dalam mengurus harta wakaf. Nadhir pengurus harta wakaf. Wa wakilur rajul fi malih, dan orang yang wakilur rajul, orang yang ditunjuk oleh seseorang dalam mengurus harta dia. Ya. Alaihi ayyatasarrafa lahu bil aslah fal aslah. Wajib atas setiap orang yang diberi amanah ini untuk yatasarrafa lahu, mengurus semua amanah itu bil aslah fal aslah, untuk diberikan atau ditunaikan dengan yang aslah, yang lebih baik dan lebih baik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Walam yakul illa billati hiya hasanah, Allah tidak menyatakan di sini illa billati hiya hasanah, kecuali dengan cara yang baik, tetapi illa billati hiya ahsan. Hasanah baik, ahsan lebih baik lagi. Nah, maka perintahnya di sini untuk mengurus amanah itu dengan cara yang aslah fal aslah. Bil aslah fal aslah, dengan cara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan dengan cara yang baik, tetapi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu. Nah, wadzalika li'anna al-wali, karena al-wali yaitu orang yang mengurus, ra'i 'alan nasi, pejabat itu adalah ra'i 'alan nasi, adalah pejabat itu adalah ra'i 'alan nas, penggembala manusia. Kalau penggembala kambing, menggembala kambing. Kalau pejabat, penguasa, itu adalah penggembala manusia. Bimanzilati ra'il ghanam, kedudukannya seperti penggembala kambing. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan pejabat itu sama dengan penggembala kambing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah ra'in, penggembala. Dan semua penggembala itu akan dimintai pertanggungjawaban jawaban tentang ra'iyatih, gembalanya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka imam, kepala negara, pimpinan itu adalah ra'in, adalah penggembala atas manusia. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan wanita itu adalah penggembala dalam hal mengurus rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia bertanggung jawab tentang gembalanya. Wal waladu ra'in fi mali abi, dan anak itu, walad, anak, adalah penggembala terhadap harta bapaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia bertanggung jawab terhadap gembalanya itu. Wal abdu ra'in fi mali sayyidih, budak belian adalah penggembala terhadap harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia bertanggung jawab tentang gembalanya. Ala fakullukum ra'in, ketahuilah bahwa semua kalian adalah penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah nanti di yaumul qiyamah tentang gembalanya.
akhrajahu fi sahihain, diriwayatkan oleh keduanya, oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah ada satu gembala yastar'ihi Allahu, yang Allah tunjuk dia sebagai penggembala, atas ra'iyah, atas satu gembala, yaitu imam, kepala negara, yang Allah angkat dia menunaikan tugas penggembalaan kepada rakyatnya. Ya. Kemudian kepala negara itu yamutu yauma yamutu, dia mati di hari kematiannya, wahwa, dan dia dalam keadaan apa? Ghashin laha, dalam keadaan menipu laha, gembalanya itu. Illa harramallahu alaihi raihatal jannah, maka penguasa yang demikian Allah haramkan mencium bau surga. La ilaha illallah. Bukan diharamkan surga, tapi diharamkan mencium bau surga. Baunya saja diharamkan, apalagi surganya, yambu. Padahal bau surga itu bisa dicium dalam jarak sekian dan sekian, toh juga tidak bau, berarti lebih jauh dari jarak itu. Jangankan masuk surga, mendekat surga jendak, ya, diharamkan untuk mencium bau surga, yakni dijauhkan dari surga sama sekali. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi dalam hadis-hadis ini apa? Penguasa adalah gembala. Ya, dimisalkan oleh Nabi sebagai penggembala yang menggembalakan rakyatnya. Nah, hal ini, memahami hadis ini bahwa penguasa sebagai gembala itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya rujukan, yaitu dibawakan di sini, wa dakhala Abu Muslim Al-Khawlani ala Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pernah Abu Muslim Al-Khawlani masuk ke menemui Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan penguasa. Abu Muslim Al-Khawlani ini dari ulama tabi'in. Beliau ini orang Yaman, masuk Islam di Yaman zaman Nabi masih hidup. Terus Nabi wafat dalam keadaan belum sempat melihat Nabi. Ketika Nabi wafat, maka muncullah Rabi'atul Unsi, tokoh dari Al-Unsi bernama Rabi'ah, yang ngaku jadi Nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seluruh kaumnya dari Al-Unsi banyak yang menjadi pengikut Nabi palsu ini. Ya. Akhirnya ditangkaplah siapa? Abu Muslim Al-Khawlani ini oleh anak buahnya Rabi'atul Unsi. Terus dipaksa untuk mengakui Rabi'atul Unsi adalah Nabi. Maka Abu Muslim Al-Khawlani menyatakan, aku melihat kedustaanmu seperti aku melihat matahari di siang hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, katanya Abu Muslim Al-Khawlani, menolak ajakan itu tadi. Marah Rabi'atul Unsi, dinyalakanlah api. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan ke dalam api itu.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, ya, tidak terbakar oleh api itu. Maka dari umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan ke dalam api, ya, dan tidak terbakar oleh api dan selamat. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani diusir dari Yaman. Akhirnya lari dari Yaman menuju ke Madinah. Di Madinah sudah diangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Nabi. Maka begitu Abu Muslim ini seorang yang hitam, penampilannya ya jelek, gak ada orang yang mau noleh sama dia. Masuk ke Masjid Nabawi, sholat seperti biasa. Umar bin Khattab lewat, lihat kok ini orang kayaknya asing ini. Kamu siapa? Katanya Umar. Dari mana kamu? Katanya Abu Muslim Al-Khawlani, oh dari Yaman. Dari kabilah apa kau di Yaman? Oh saya dari kabilah Al-Unsiyah. Oh dari kabilah Al-Unsiyah. Gimana beritanya? Si kadzab itu, si pendusta. Oh dia sebentar lagi binasa, katanya Abu Muslim Al-Khawlani. Tiba-tiba muncul dari arah lain Abu Musa Al-Asy'ari. Dari pintu lain masjid. Teriak Abu Musa Al-Asy'ari. Wahai Umar, tahukah kamu ini adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Allahu Akbar, didekap itu Abu Muslim Al-Khawlani. Katanya Umar, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan ada dari umatku orang yang diselamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim dari api. Dan orangnya katanya dari kabilah Al-Unsiyah. Aku yakin engkau. Coba kau ceritakan kejadian yang kau alami sebelum kau datang ke sini. Abu Muslim Al-Khawlani bingung menceritakan kejadian yang baru dia alami. Billah, dengan nama Allah aku minta engkau ceritakan kejadian yang kau alami sebelum kau datang ke sini. Akhirnya Abu Muslim, karena Umar meminta dengan menyebut nama Allah, tidak bisa lagi mengelak. Diceritakan kejadian itu. Nah, ini kau yang diberitakan oleh Nabi itu ialah kau. Ini Abu Muslim Al-Khawlani. Hidupnya panjang sampai masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke Syam untuk menasihati Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqal, maka Abu Muslim masuk ke majelisnya Khalifah Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Assalamualaikum ayyuhal ajir. Selamat sejahtera atas engkau, wahai pegawai. Kaget orang-orang di sekitar Muawiyah. Faqalu qul assalamualaikum ayyuhal amir. Kok kamu ngomong gitu? Bilang assalamualaikum ayyuhal amir. Kok bilang ajir? Faqala, maka Abu Muslim Al-Khawlani mengulangi lagi, assalamualaikum ayyuhal ajir. Faqalu qul assalamualaikum ayyuhal amir. Faqala assalamualaikum ayyuhal ajir. Faqalu qul assalamualaikum ayyuhal amir. Faqala assalamualaikum ayyuhal ajir. Melihat itu, faqala Muawiyah bin Abi Sufyan menyatakan, da'u Abu Muslim. Biarkan Abu Muslim mengucapkan apa yang dia ingin katakan. Fa innahu a'lama bima yaqul, karena dia lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Faqala, maka Abu Muslim langsung
menjelaskan. Innama anta ajirun. Engkau wahai Muawiyah adalah ajir. Adalah pegawai. Istajaraka rabbu hadhil ghanam liriayatiha. Engkau ditunjuk sebagai pegawai oleh pemilik kambing-kambing ini, menunjuk manusia, yaitu pemilik rakyat kamu ini yang kedudukannya adalah sebagai kambing-kambing gembalaanmu. Engkau ditunjuk untuk itu. Fa in anta hanna'ta jurbaha, maka kalau engkau menyenangkan jurbaha, jurb itu kinayah, kata kiasan artinya kantong atau bejana tempat naruh makanan, maksudnya perutnya engkau senangkan, yaitu gembalamu ini, ya. Wadawaita mardoha, dan engkau mengobati orang-orang yang sakit atau gembala yang sakit dari gembalamu ini. Wahabasta aulaha ala ukhraha, dan engkau habasta, engkau tahan untuk memberikan hak kepada yang pertama, dan kemudian engkau sisakan untuk ukhraha yang belakangan, sehingga semuanya dapat bagian makanan, ya. Wafaka sayyiduha ajroka, pasti yang memiliki gembala-gembala ini, sayyiduha yang memiliki gembala-gembala ini, pasti wafaka akan memenuhi engkau ajroka, bayaranmu. Wa in anta lam tuhanni jurbaha, dan kalau engkau tidak menyenangkan perutnya, tidak memberi kekenyangan, walam tudawi mardoha, dan tidak memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit daripadanya, walam tahbis aulaha ala ukhraha, dan kau tidak menahan untuk yang pertama guna diberikan kepada yang paling akhir, aqabaka sayyiduha, pasti pimpinanmu atau yang memiliki gembala ini akan menghukum engkau. Assalamualaikum, terus pergi. Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, dari nasihat ini menunjukkan tabi'il kabir, istilahnya tabi'il kabir. Kenapa? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama menyatakan Abu Muslim Al-Khawlani sahabi, yaitu sezaman dengan Nabi meskipun tidak melihatnya. Tetapi sebagian ulama menyatakan syaratnya sahabi harus pernah melihat Nabi, ya, dalam keadaan beriman, ya. Maka ikhtilaf para ulama apakah Abu Muslim Al-Khawlani ini sahabi atau bukan. Nah, tetapi yang terpenting semua para ulama memuji kejujuran Abu Muslim Al-Khawlani ini, riwayat-riwayatnya, ya, dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Abu Muslim Al-Khawlani tabi'il kabir, ya, itu memahami dari hadis Nabi tadi bahwa rakyat itu gembala dan kepala negara itu adalah penggembala, al-ajir. Penggembala itu nggak punya kambing, tapi ditunjuk untuk menggembala kambing-kambing itu. Kepala negara itu nggak punya rakyat. Rakyat itu bukan milik dia, tapi gembala dia. Allah akan memberikan
imbalan yang sempurna kepada penggembala yang mengurusi kambing-kambingnya Allah, yaitu rakyatnya, yaitu rakyat bagi kepala negara itu, ya, dan tentu akan menghukum siapa yang tidak mengurusi dengan baik. Nah, wa hadza dhahirun fil i'tibar. Maka ini adalah zahir, sesuatu yang nyata fil i'tibar, di dalam kita mengambil pelajaran. Fa innal khalqa ibadullah, karena makhluk itu semuanya adalah hamba-hamba Allah. Manusia ini hamba-hamba Allah. Ya. Wal wulatu nuwabullah ala ibadih, dan para penguasa al-wulah jamak dari al-wali. Penguasa adalah nuwabullah, wakil-wakilnya Allah, ala ibadih, untuk mengurusi hamba-hambanya. Khalifatullah fil ard. Ya. Wakilnya Allah dalam mengurusi hambanya di muka bumi ini. Wahum wukala'ul ibad ala nufusihim. Dan penguasa itu adalah wukala, wakilnya hamba-hamba Allah. Wakilnya Allah dalam hal mengurusi hamba-hambanya, dan wakilnya hamba-hamba Allah ala nufusihim, untuk mengurusi diri-diri mereka. Manusia perlu adanya pihak yang mengurusi dirinya. Manusia butuh adanya keamanan, butuh adanya hidup bermasyarakat, butuh adanya pelayanan-pelayanan sosial, butuh adanya berbagai keperluan-keperluan. Ya, maka mereka menjadikan penguasa sebagai wakil mereka di dalam mengurusi diri-diri mereka. Bi manzilati ahadis syarikaini ma'al akhar. Kedudukannya antara rakyat dengan penguasa seperti salah seorang dari syarikaini, dua orang yang bersekutu, ya, berkongsi dalam satu usaha, antara dia rakyat itu satu pihak, penguasa satu pihak yang lain. Seperti itu. Dua orang yang bersekutu, masing-masingnya punya hak, punya kewajiban. Iya. Maka penguasa adalah mewakili kepentingan rakyat di dalam mengurus urusan-urusan mereka. Fafihim ma'nal wilayah wal wakalah. Maka dalam kedudukan para penguasa itu terdapat makna al-wilayah, kekuasaan, wal wakalah, dan perwakilan. Penguasa adalah sebagai wali, sebagai pimpinan umat, sekaligus sebagai wakil, sebagai wakilnya rakyat di dalam mengurusi kepentingan mereka. Tsummal wali wal wakil, kemudian al wali wal wakil, al wali pimpinan, wal wakil wakil, itu mata istanaba fi umurihi rajulan, kapan saja dia mendelegasikan, istanaba mendelegasikan, menunjuk wakilnya, fi umurihi, dalam urusan-urusannya, dia menunjuk rajulan, seorang pria, wa taraka man huwa aslaha lit tijarah awil iqar minhu, dan dia meninggalkan, jadi menunjuk seseorang dan meninggalkan man huwa aslah, orang yang lebih bagus, lit tijarah, untuk perdagangan, awil iqar minhu, atau untuk al-iqar, urusan pertanahan. Al-iqar, urusan pertanahan. Wa ba'as sil'ata bi thamanin, kemudian
yang ditunjuk ini menjual barangnya dengan satu harga, wa huwa yajidu man yashtariha bi khairin min dzalika tsaman, padahal dia dapati dia menjual kepada seseorang, ya, kemudian padahal yajidu dia mendapati orang yang yashtariha bi khairin min dzalika tsaman, padahal dia tahu ada orang yang bisa membeli barang itu dengan harga yang lebih bagus daripada harga yang dia dapatkan itu. Faqad khana sahibahu, maka sungguh dia telah mengkhianati pemilik barang itu. Dia ditunjuk untuk mewakili pemilik toko itu dalam berjual beli, dan kemudian dia menjual barang itu dengan harga yang padahal dengan harga yang lebih murah dari harga yang dia tahu ada yang lebih bagus daripadanya. Maka sungguh dia telah berkhianat kepada pemilik barang itu. La siyama ingkana bainama manjabahu, tidak terkecuali ingkana bayinun, kalau memang adalah satu yang jelas, manhabahu bukan manjabahu, manhabahu, yaitu orang yang habahu, yang dia senangi, wabainahu mawaddah, dan ada hubungan mawaddah antara dia dengan orang lain itu, mawaddah au qarabah, mawaddah kasih sayang atau kedekatan, koneksi. Fa inna sahibahu yubghiduhu wa yadhummu, sementara dia yang ditunjuk wakil ini, ya, menyenangi seseorang. Jadi kalau dimisalkan A mewakilkan kepada B untuk mengurus satu barang, akhirnya B ini menunjuk C untuk membantu dia dalam mengurus urusan yang dibebankan kepada dia. Dia B ini dalam keadaan kenapa menunjuk C? Karena dia senang kepada C. Ada hubungan kasih sayang, persahabatan, kedekatan dengan C. Padahal fa inna sahibahu, siapa pemiliknya? A, ya. A yubghiduhu wa yadhummu, benci kepada C itu dan mencercanya. Ya. Wa yara annahu qad khanahu, dan dia si A ini melihat bahwa B ini telah khianat kepadanya. Wadahana qaribahu au sadiqahu, dan berdekatan dengan dan berbahasa basi dengan orang yang dekatnya dan dengan temannya. Nah, B dinilai khianat kepada si A karena si B menunjuk orang lain untuk membantunya, yaitu C, dalam keadaan dia benci kepada si C ini, dibenci oleh si A, si pemilik barang itu. Nah, seperti itu pula kekuasaan. Ya, penguasa itu diberi oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk mengurus rakyat, ya, mengurus hamba-hamba Allah, gembala Allah. Iya. Nah, tetapi kemudian penguasa ini menunjuk orang untuk membantu kekuasaannya, pejabat-pejabat di bawahnya yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang dicercah oleh Allah. Ya, itu berarti penguasa tersebut telah berkhianat kepada Allah dengan penunjukan yang dia lakukan itu.
Nah, ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.